kita. Ini menjadi doa yang kalau bunyi teng 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 itu lonceng di gereja menyiratkan tanda supaya Anda dan saya harus doa Angelus. Kita lihat ya kalau zaman dahulu tuh ya dengar teng 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 gema mengenai lonceng, kita lagi bertani, kita lagi mencangkul, mungkin kita lagi mengendarai, itu berhenti sebentar lalu Angelus. Saya masih ingat waktu di seminari juga gitu, lagi nyuci tuh, begitu bunyi teng 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 udah berhenti cuci, saya langsung doa di sini. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman di mana kita menghadirkan tentang refleksi permenungan iman Katolik kita, baik dalam katekismus maupun dalam sharing pengalaman iman. Pada kesempatan yang indah ini, Saudara yang terkasih, kita bicara tentang katekismus Gereja Katolik, tentang macam-macam doa di Katolik. Mungkin kita bisa sedikit banyak menyajikan ini supaya menjadi pengetahuan dan informasi betapa kayanya doa-doa di dalam gereja Katolik itu. Mungkin kita boleh mengambil rumusan apa sih doa itu dalam katekismus. Dalam katekismus gereja itu dikatakan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Penting ya, katekismus gereja Katolik nomor 2559. Kita berdoa dengan semangat apa, saudara-saudara yang terkasih? Dengan kerendahan hati, ini sebagai sebuah dasar doa. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma bab 8 ayat 26 bahkan merumuskan hal itu. Dan doa ini sejujurnya merupakan anugerah Allah. Supaya kita memperoleh anugerah Allah, kita harus rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Waduh, kata-kata indah mengenai doa ini. Baik, kita lihat saja langsung ya mengenai arti doa dalam ajaran gereja Katolik. Berdoa mungkin bisa kita rumuskan sebagai sebuah getaran suara hati nurani yang menjawab sapaan Allah. Suatu permohonan dan syukur kita kepada Allah. Tidak dapat dipungkiri, doa juga menjadi amat sangat penting dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dari anak-anak sampai orang tua, kakek nenek, apalagi kalau kita dalam keadaan sakit tak berdaya. Wah, kerja kita hanya doa-doa dan terus berdoa memohon mujizat Tuhan. Karena memang kita dengan sadar tahu, tanpa doa, iman kita akan lemah. Iman kita bisa tanpa daya. Tanpa iman, hati kita kering dan tidak berbobot lagi. Tapi ini pentingnya ya, dengan doa iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh kuat tak tergoyahkan. Amin. Amin. Mari kita lihat bagaimana gereja Katolik merumuskan mengenai doa-doanya di dalam tradisi Katolik. Yang pertama diyakini adalah perayaan Ekaristi, yang pada hari Minggu dan hari raya Ekaristi adalah kewajiban yang tidak pernah boleh ditinggalkan oleh setiap umat Katolik. Karena Ekaristi ini adalah sumber puncak hidup Katolik. Baik, kalau ini kita laksanakan setiap hari. Bagus, gereja-gereja kan buka itu setiap hari. Ya kan, apalagi di masa pandemik tetap buka
dengan online ya. Itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau tiap minggu rayakanlah hari Minggu sebagai hari raya Tuhan. Nah, itu penting. Dan di situ kita merayakan Ekaristi, doa dan puncak sumber segala sumber orang Katolik. Ada juga model ibadat sabda, teman-teman, yaitu perayaan ibadat yang bersama-sama dalam tatanan liturgi sudah ditentukan, ada rumusannya. Lalu kita berpusat dalam ibadat sabda itu mengenai perayaan sabda, di mana umat datang berkumpul, berdoa, mendengarkan, baca kitab suci, merenungkan, dan ya mungkin ada inspirasi-inspirasi untuk pemimpin ibadah yang menyampaikan renungan pada saat itu. Maka dalam ibadat sabda ini bisa dilaksanakan harian di rumah masing-masing, boleh nih ya, nggak harus sebulan sekali atau setahun 3 kali, juga dalam kelompok-kelompok lingkungan, stasi, komunitas, apalagi sekarang banyak ya muncul komunitas-komunitas, itu juga bisa disampaikan. Ada juga hal ketiga mengenai doa Angelus, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Ini doa apa Angelus? Bahasa Latin, malaikat Tuhan. Maka doa malaikat Tuhan ini juga ciri doa orang-orang Katolik ya. Didoakan setiap hari mulai pukul 06.00 pagi, juga pukul 12.00 siang, dan juga pukul 18.00 petang atau sore. Doa malaikat Tuhan ini didoakan di mana saja, dalam keadaan apapun, di tengah kesibukan kita. Ini menjadi doa yang kalau bunyi teng 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 itu lonceng di gereja menyiratkan tanda supaya Anda dan saya harus doa Angelus. Kita lihat ya, kalau zaman dahulu tuh ya, dengar teng 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 gema mengenai lonceng, kita lagi bertani, kita lagi mencangkul, mungkin kita lagi mengendarai, itu berhenti sebentar lalu Angelus. Saya masih ingat waktu di seminari juga gitu, lagi nyuci tuh, begitu bunyi teng 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 udah berhenti cuci, saya langsung doa di situ ya. Pokoknya doa ini bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang keempat, bentuk doa dalam tradisi Katolik itu ada ibadat harian, namanya liturgia horarium atau ofisi, doa ofisi. Itu meliputi apa saja? Ada ibadat pagi atau disingkat laudes. Untuk apa laudes ini? Untuk mengenang penciptaan alam semesta. Kemudian ada ibadat siang, namanya hora media. Untuk apa di sana? Untuk mengenang turunnya Roh Kudus dan penyaliban Yesus. Kemudian ada ibadat sore atau biasa kita sebut vesper. Untuk apa? Mengenang wafat Yesus untuk keselamatan manusia. Juga ada ibadat malam atau vigilia. Untuk apa itu? Untuk mengucap syukur atas segala karunia Allah. Dan ada kompletorium atau ibadat penutup. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ibadat harian ini atau liturgia horarium merupakan kewajiban khususnya bagi para pastor, rohaniwan, biarawan, biarawati. Meskipun awam boleh juga. Boleh nggak Romo kita mendoakan? Boleh. Ada kok bukunya di Brevier itu ya, dijual di toko-toko buku rohani. Boleh ya. Tapi bagi para biarawan seyogyanya ini wajib, karena ini menjadi doa gereja, doa kebersamaan. Bisa dilakukan secara pribadi, boleh. Bisa bersama-sama, entah dalam kelompok, komunitas, keluarga, biara, sekolah, dan lain-lain. Pendek kata, ibadat harian ini, liturgia horarium atau doa ofisi, menjadi ciri khas kita dalam bentuk-bentuk doa Katolik. Ada lagi unsur yang kelima, itu doa devosi. Nah, ini yang paling banyak nih. Devosi, devovere, devotio artinya
sembah sujud. Dan dalam devosi ini kita menaruh hormat, doa-doa penghormatan seperti devosi kepada Bunda Maria misalnya. Itu kita mau menghormati Ibu Maria sebagai teladan beriman, ibu yang sudah masuk surga, yang menjadi Bunda Gereja. Maka ini kan bulan Mei pas juga ya kita menyampaikan. Atau devosi hati kudus Yesus. Kalau yang ini devovere artinya sembah sujud ya, karena kepada yang ilahi. Dan banyak devosi-devosi lainnya. Ada novena, ada devosi Antonius Padua, ada devosi sengsara Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan devosi ini juga bisa dilakukan kapanpun, dimanapun juga. Kalau orang Katolik itu punya devosi di bulan Oktober misalnya sebagai bulan Rosario, itu ada paling kentara itu. Dan ada juga devosi-devosi lainnya sesuai masa-masa liturgi yang bersangkutan. Nah, kata ini juga bagian dari bentuk doa di Katolik. Lalu yang keenam itu ada doa Bapa Kami ya. Kalau yang ini harus wajib ya, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa Kami itu kita menyebut nama Allah dengan sifat kemuliaan dan kemahakuasaannya. Menyapa Allah juga sebagai Bapa loh, untuk menyeratkan bahwa kita ini sungguh dekat dengan Allah. Hati Allah, Bapa ini dekat dengan hati manusia. Dia tidak pernah jauh, melainkan ada dan tinggal di antara kita, bahkan sebagai dekatnya kita melihat Bapa. Lalu ada intensi-intensi permohonan di dalam doa Bapa Kami ini, di mana kita mohon datangnya kerajaan Allah di seluruh muka bumi, memohon rezeki setiap hari, kesehatan jiwa dan raga, bahkan memohon pengetahuan iman sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan juga di situ ada penutup doa. Di situ ada penutup doa. Inilah indahnya doa Bapa Kami. Dan doa yang utuh, lengkap, kalau bisa selalu ditutup, Tuhan, semua yang kami doakan ini seturut kehendak-Mu. Dan semuanya ini dalam nama Bapa, dalam nama Putra, Allah Putra, dan dalam nama Allah Roh Kudus. Trinitas, Tritunggal Maha Kudus harus dibawa sebagai penutup doa. Kira-kira begitu saudara-saudara yang terkasih, katekismus kita tentang bentuk-bentuk doa dalam tradisi kekatolikan. Tentu masih ada banyak lain doa-doa yang tidak diulas pada kesempatan ini, tapi semoga intinya emang Anda dan saya diminta untuk tetap terus berdoa, karena doa kita tak pernah sia-sia. Akhirnya naik rakit di Sungai Rimba. Sungai Rimba banyak buaya. Kristus bangkit andalan kita, satu-satunya penyelamat dunia. Tuhan memberkati. Dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.